Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertinya peperangan antara Ba'alawi melawan para penggugat nasab Ba'alawi itu tidak bisa terhindarkan kaum muslimin. Sepertinya ya. Sepertinya. Tapi sepertinya juga cuma omon-omon. Ya, karena dari dulu ya cuma omon-omon, perang, nggak perang. Ini ada video terbaru kaum muslimin dari FPI Reborn. Ya. Kenapa kami sebut FPI Reborn? Ya karena kalau FPI yang dulu kepanjangannya adalah Front Pembela Islam. Kalau sekarang Front Persaudaraan Islam. Ini ada video yang terbaru dari Front Persaudaraan Islam. Ini di bawah pimpinan Rizik Syihab menantang PWI LS Demak Bintoro kaum muslimin. Menantang perang. Namanya Front Persaudaraan Islam. Tapi menantang perang saudara sesama Islam. Kira-kira waras apa enggak namanya ini kaum muslimin? Ya jelas enggak waras. Ya. Namanya saudara. Kok malah diajak perang? Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya muslim itu, orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Ya, maka damaikanlah perselisihan yang ada di antara keduanya. Ya, ini malah saling tantang perang. Ini aneh kaum muslimin, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Kami Laskar Persaudaraan Islam Jakarta Selatan baru saja menonton video PWI Laskar Sabilillah Demak Bintoro yang menantang untuk menentukan tempat, tanggal, dan waktunya. Dengan ini kami sikapi. Kami tentukan untuk tanggal Jumat 1 Muharram 1447 Hijriah atau tanggal 27 Juni 2025 jam 1 siang. Tempat di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami tunggu kalian. Astagfirullahaladzim. Nggak ngerti kaum muslimin. Isi kepala mereka itu apa sebenarnya kaum muslimin, ya. Mereka menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi. Tapi untuk saling serang sesama umat Islam. Coba. Ya mereka kan umat Islam semua kaum muslimin. Ya, yang FPI umat Islam, yang diserang, yang ditantang itu juga umat Islam, ya. Jadi kalau terjadi betul perang, ini pihak yang kiri berteriak Allahu Akbar, pihak yang kanan berteriak juga Allahu Akbar. Saling serang. Ini kan konyol namanya. Konyol kaum muslimin. Dan sebenarnya ini adalah dampak dari perang nasab sebenarnya kaum muslimin, ya. Dampak dari permasalahan nasab Ba'alawi yang tidak diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, ya. Dan kemudian berkembang sampai akhirnya kemarin ada usulan seorang Habib Ba'alawi diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional, ya. Kemudian ada yang menolak, ya, puat pleret, bahkan disebut pengkhianat dan sebagainya, ya. Ba'alawi itu disebut pengkhianat dan sebagainya, monyet dan sebagainya, ya. Kemudian Ba'alawi nggak terima, Rizik Syihab nggak terima, kemudian marah-marah, nantang perang dan sambil lempar sebutan monyet-monyet. Jadi dua-duanya saling sebut monyet. Jadi dua-duanya monyet. Dua-duanya monyet. Lagian ngapain marah? Hanya sekedar ada usulan untuk menjadi pahlawan nasional. Ya kemudian ada yang nggak setuju, ngapain juga marah? Wong cuma gelar pahlawan nasional. Yang mati itu nggak butuh, ya. Yang sudah mati itu nggak butuh gelar pahlawan.
mau digelari pahlawan, mau digelari nabi, mau digelari malaikat sekalipun nggak butuh. Yang mati itu nggak butuh. Yang dibutuhkan yang sudah mati itu doa. Ya, butuh didoakan. Bukan butuh gelar. Nggak ada gunanya mau digelari pahlawan nasional, pahlawan apa. Mau digelari sebagai nabi, sebagai khalifah, sebagai raja, sebagai apa, sebagai malaikat. Nggak akan ada gunanya. Ya, nggak akan ada gunanya. Ngapain cuma ribut-ribut masalah yang seperti itu? Coba. Ya, apalagi saling lempar sebut monyet-monyet. Na'udzubillah min dzalik. Ini sesama muslim kok saling lempar, saling sebut monyet-monyet. Na'udzubillah min dzalik. Ya, contoh para asatidz salafi kaum muslimin. Ya, contoh seperti Ustadz Firanda. Mau disebut bajingan, nggak ada sedikit pun perlawanan, nggak ada. Ya, nggak ada. Dan jamaahnya pun nggak ada yang sampai kemudian menyebut, ya, yang menyebut Ustadz Firanda bajingan, kemudian disebut juga bajingan, nggak ada. Ya, ya kita tahu Miftah, Dus Miftah, si Miftah, Gondes. Ya, ada nggak yang nyebut Miftah bajingan? Setelah Miftah nyebut Ustadz Firanda bajingan, kurang ajar, bajingan dan sebagainya, nggak ada. Ya, Idrus Romli, ya, nyebut orang-orang Wahabi, setan alas. Ya, pokoknya sebutan-sebutan yang buruk. Ada nggak yang balas dengan sebutan-sebutan yang seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Ini cuma masalah seperti itu saja kok. Sampai ribut-ribut, berkelahi sesama muslim. Malah saling provokasi umat. Ya. Parah ini kaum muslimin. Ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Ya, kita lihat bagaimana komentar dari channel Maisha Al-Fatih. Pihak FPI Jakarta Selatan, sahabat Kusuma, sudah menentukan lokasi dan tanggal perperangannya, teman-teman. Ditentukan di lapangan Benteng pada tanggal 27 Juni tahun 2025. Sudah ditetapkan, teman-teman. Ditetapkan jamnya jam 1 siang, teman-teman. Lokasi perperangan antara mereka. Kalau kita saksikan, sahabat Kusuma, kita saksikan wajah-wajah mereka, kita dapat saksikan bahwa wajah mereka ini adalah wajah pribumi sendiri, bukan wajah orang-orang keturunan Yaman. Jadi artinya, jika mereka ini adalah pribumi, maka akan terjadi perperangan antara sesama pribumi, perperangan antara sesama umat Islam, perperangan antara warga negara Indonesia. Na'udzubillah. Untuk terus membongkar palsuan nasab Ba'alawi. Demi menjaga kemuliaan. Dan kesucian nasab Rasulullah. Tentang masalah nasab ini, sahabat Kusuma, harus ditengahi oleh pihak ketiga, oleh pihak pemerintahan kita, teman-teman. Harus ada pihak yang ketiga yang menengahinya, yakninya dari pemerintahan kita. Kalau memungkinkan, dibawa ke ranah hukum, teman-teman, di hadapan hakim. Kalau hanya sekedar berdiskusi, sudah dilakukan. Kalau hanya sekedar tentang masalah tesis ilmiah, sudah dibuat oleh Kiai Haji Imaduddin. Tetapi, teman-teman, ujung-ujungnya sampai juga kepada seperti ini. Sampai ke perperangan, teman-teman, tentang masalah nasab. Sampai perperangan dan kekacauan. Sampai adu fisik, teman-teman. Maka sebaiknya pihak ketiga dari pemerintahan kita, pemerintahan Indonesia, untuk menengahinya. Ini bukan kasus main-main lagi, teman-teman. Ini berdampak kepada kekacauan, bahkan sampai perperangan saudara. Kita tidak mau sampai adanya pertumpahan darah karena hanya masalah nasab mereka ini, teman-teman. Nah kan, ya, ujung-ujungnya apa? Masalah nasab kaum muslimin. Ya. Jadi kisruh-kisruh yang ada antara orang-orang yang pro Ba'alawi dengan yang kontra Ba'alawi, itu akarnya masalah nasab Ba'alawi yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya. Memang pengacau, Ba'alawi ini pengacau kaum muslimin, pengacau. Ya. Kalau nasab Nabi Muhammad SAW nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Ba'alawi yang bermasalah, mengaku-ngaku nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan mengaku lebih mulia daripada anak Nabi Muhammad SAW sendiri. Ya. Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, kata Nabi Muhammad SAW, seandainya berbuat dosa mencuri, Nabi Muhammad SAW sendiri yang akan memotong tangannya.
itu Fatimah. Artinya Fatimah saja ya tidak bisa bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala seandainya berbuat dosa. Lah ini Ba'alawi kaum muslimin. Menganggap diri mereka lebih hebat dari anak Nabi Muhammad SAW sendiri hanya karena nasab. Coba ya. Dan kehadiran Ba'alawi itu juga bukan meneruskan ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi malah merusak ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya kalau ceramah dongeng-dongeng nggak jelas. Ya, itu kerjaan Ba'alawi, jualan nasab. Menganggap orang yang nasabnya selain Ba'alawi hina semua. Yang paling mulia Ba'alawi. Mau ulama sehebat apapun, nggak akan lebih mulia daripada seorang Habib yang gila, Habib yang bodoh, Habib yang ahli maksiat. Coba, apa nggak kurang ajar namanya Ba'alawi seperti itu kaum muslimin? Ya, memang akar masalahnya nih Ba'alawi sebenarnya kaum muslimin. Ya, akar masalahnya Ba'alawi. Kalau Ba'alawi nggak ngeyel, nggak akan terjadi keributan kaum muslimin. Nggak ngeyel, tetap bersikukuh bahwa nasab mereka nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak akan terjadi keributan kaum muslimin. Dan lagian juga ngapain kok masalah nasab saja sampai geger nggak selesai-selesai. Kalau memang nasab Ba'alawi nggak diakui sampai kepada Nabi Muhammad SAW, ya sudah. Kan nggak ngurus. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala nggak ada urusan masalah nasab. Nggak ada. Ya. Nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Nggak ditanya ente anak siapa, nasab ente kepada siapa. Nggak akan ditanya. Nggak akan ditanya. Ya. Ini Ba'alawi mati-matian membela nasab mereka, sementara ajaran mereka merendahkan orang-orang pribumi, merendahkan orang-orang Indonesia. Ya wajar kalau orang-orang Indonesia marah kaum muslimin. Ya, wajar ya. Akar masalahnya tetap Ba'alawi. Ya. Kalau bagi kami ya, ketika mendengarkan ocehan-ocehan dari Ba'alawi ya, memang wajar kalau penduduk pribumi itu sakit hati kaum muslimin ya. Karena pribumi ini ya, sehebat apapun keilmuannya, setinggi apapun keilmuannya, tetap nggak lebih mulia dibandingkan dengan Habib yang bodoh, Habib yang gila, Habib yang ahli maksiat. Itu apa nggak menyakitkan kaum muslimin? Menyakitkan. Dan secara tidak langsung itu juga menganggap bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tanpa terkecuali ya, mereka ini tidak lebih mulia dibandingkan dengan para habib yang bodoh, yang ahli maksiat, yang gila. Itu apa enggak penghinaan terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW? Ya. Ya kan kacau Ba'alawi itu kaum muslimin, kacau. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Kedua, mendesak kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab. Yang telah memprovokasi dan memecah belah umat dan mendesak kasus mesum Rizik Syihab untuk dilanjutkan ke pengadilan. Kami PWI LS Demak Bintoro, Trah Sunan Kalijogo dan Sultan Fatah siap menerima tantangan perangnya Rizik Syihab kapanpun dimanapun. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, PWI LS Demak Bintoro. Dari masalah nasab sampai juga akhirnya diungkit kembali tentang kasusnya Habib Rizik Syihab pada beberapa tahun yang silam, tentang dugaan kasus mesumnya Habib Rizik Syihab ini dengan Firza Husain. Menolak Idrus bin Salim diangkat sebagai pahlawan nasional. Nah, tentang pengajuan seorang Habib teman-teman yang bernama Idrus bin Salim sebagai pahlawan nasional, ini juga bisa diselesaikan dengan kepala dingin teman-teman. Tidak dengan perperangan, tidak dengan adu fisik teman-teman. Coba duduk, diskusikan secara ilmiah kriteria apa yang bisa membuat Idrus bin Salim ini menjadi pahlawan nasional.
Apakah memasuki kriteria sebagai pahlawan nasional? Ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin, teman-teman. Tidak dengan perperangan. Saya sangat miris sekali, sangat sedih sekali, teman-teman. Kalau benar-benar terjadi perperangan saudara, sesama pribumi. Saya saksikan tadi, teman-teman, wajah-wajah mereka ini, baik itu dari pihak FPI sendiri, kebanyakan adalah wajah pribumi. Sesama pribumi saling berperang, saling hantam, saling menumpahkan darah, sesama pribumi, sesama umat Islam, sesama warga negara Indonesia, sesama pribumi, teman-teman. Bukan dengan orang-orang keturunan Yaman ini. Mereka di mana? Saya tidak mau, teman-teman. Saya tidak mau sesama pribumi ini saling hantam. Kita harus dewasa. Kita harus menjadi negara yang maju, tidak dengan melakukan cara-cara seperti ini. Diselesaikan dengan kepala dingin. Kalau masalah peperangan ini sebenarnya ya kami pribadi ya kaum muslimin ya berasumsi nggak akan terjadi, nggak akan, ya nggak akan terjadi kaum muslimin. Ya itu berdasarkan analisa kami dengan kasus yang sudah-sudah. Ya dari dulu juga cuma seperti itu, perang. Ya coba lihat Bahar Smith yang pernah mau perang sama siapa itu? Teku Kori. Siapa itu namanya tuh? Yang dari Aceh itu. Ya kalau ketemuan di videokan, di live kan di YouTube. Ya jelas nggak jadi lah. Ya coba kalau WA pribadi. Ya, kita ketemuan nih berdua Bahar Smith, Teku Kori. Ya kita ketemuan berdua. Nggak usah bawa siapa-siapa. Kita duel. Cuma berdua aja yang tahu. Baru. Ya. Sama seperti inilah. Ya. Waktunya kapan? Kemudian perangnya di mana, ya, disosialisasikan di YouTube, diposting, nggak akan terjadi perangnya, nggak akan terjadi. Ya. Tapi kalau mereka sudah main japri, ya, sudah saling WA, yang tahu hanya internal mereka, tahu-tahu ketemu, nah itu jadi kaum muslimin. Kalau keluar-keluar seperti ini nggak akan jadi kaum muslimin, ya, nggak akan jadi. Ya, kalaupun jadi, berarti dua-duanya ini, ya. Tolol lah kaum muslimin, tolol. Yang lebih tolol lagi ya Mukibin, yang mau-maunya menjadi pembela Ba'alawi itu lebih tolol lagi. Ya, karena mereka sudah direndahkan serendah-rendahnya. Ya. Kemudian orang yang merendahkan tersebut juga dibela habis-habisan. Tapi nggak tololnya nggak ketulungan namanya kaum muslimin. Ya kalau pihak PWI, pihak Puat Pleret ya sebenarnya sama ya, tapi tingkatannya lebih parah Mukibin Ba'alawi ya. Ya seharusnya nggak usah diperdulikan lah ya. Kalau memang Ba'alawi itu nggak perlu diaminkan, dakwahnya nggak perlu diaminkan, ceramahnya nggak perlu diaminkan, nasabnya nggak perlu diaminkan, ya sudah cukup saja ya ceramah, banyak-banyak menggelar kajian ya, jelaskan kepada umat. Ya, bagaimana Ba'alawi itu? Jelaskan. Ya. Untuk apa ribut-ribut? Nggak perlu ribut-ribut tuh nggak perlu. Ya. Kalau dihina sama Ba'alawi, ya nggak usah diurus. Ya biarkan saja. Kalau memang itu terkait dengan kasus-kasus hukum, ya sudah laporkan kepada pihak yang berwajib. Selesai. Ya. Masalah ditanggapi atau tidak sama pihak yang berwajib, ya sudah selesai. Yang penting sudah melaporkan. Yang nggak ditanggapi ya sudah. Nanti semuanya di akhirat ada hisapnya. Kan selesai. Ngapain susah-susah ribut-ribut. Ya. Sudahlah ya. Kalau sudah menyatakan yang seperti ini bakal perang-perang terbuka seperti ini nggak akan terjadi. Insya Allah nggak akan terjadi. Ya, kita lihat sajalah kaum muslimin ya. Tanggal 27 Juni ya, jam 1 siang di lapangan Banteng. Ya lihat sajalah kaum muslimin ya. Kita tunggu. Nggak akan terjadi nih kaum muslimin, insya Allah nggak akan terjadi ya. Ya mudah-mudahan ya mereka mendapatkan taufik dan hidayah ya, mengenal dakwah sunnah ya. Kalau dakwah sunnah itu enak kaum muslimin ya, gelar-gelar pahlawan itu udah nggak ada gunanya ya. Mau dikasih mau nggak akan ada gunanya, nggak akan ada gunanya. Justru kalau dikasih gelar-gelar pahlawan dan sebagainya itu nanti malah jadi bangga-banggaan saja. Itu
para pendahulu kami ini pahlawan-pahlawan. Iya, pendahulunya pahlawan, entenya siapa? Kan seperti itu kaum muslimin ya. Nggak akan ada gunanya itu kaum muslimin, nggak akan ada gunanya ya. Yang sudah mati itu nggak butuh gelar, nggak butuh. Yang butuh itu doa, didoakan ya. Ya seperti itulah kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.